pasti akan menerima kesembuhan. Mereka yang lemah akan dikuatkan, akan ada jawaban, ada kepastian di dalam Yesus. Umat Tuhan yang ada di pasar Belum Paniki, dengar baik-baik. Mungkin Anda hari ini sudah berkali-kali ke dokter, belum ada kesembuhan. Mungkin Anda mengalami tekanan jiwa, kegoncangan, keadaan yang drop, ekonomimu sedang mengalami kehancuran, dan ini semua yang senantiasa mengikat kita. Anda mungkin mau ke gereja nanti tunggu hari Minggu, tetapi kami ada di sini menyatakan kasih kuasa Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu, Dia hadir di tempat ini, siap memulihkan keadaan, siap memberkati kita semua lewat iman kita. Kita percaya ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, ada keselamatan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dimanapun suara ini terdengar, kami membuka hati, dengarkan firman Tuhan. Hujan boleh ada, panas boleh ada, tetapi Injil perlu disampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu kami tahu Tuhan, Injil keselamatan, Injil kehidupan akan kami dengar, kami akan diberkati oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengelola pasar, mandor pasar, tukang parkir, semuanya yang bekerja sama untuk program ini ada di tempat ini. Terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Tuhan beri tepuk tangan ya bagi Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, dimanapun suara ini terdengar, kami sedang melaksanakan lagi misi penginjilan dan edisi Rally KKR Pasca. Artinya dari tanggal 1 kami sudah mulai sampai tanggal 31 khusus edisi Pasca. Kita mau diingatkan tentang namanya Pasca atau kebangkitan Yesus. Artinya pusat daripada kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia boleh mati bagi kita tapi bangkit bagi kita. Pasca itu berarti kita boleh senantiasa memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan saudara yang berkati Tuhan, dimanapun saudara terdengar, mungkin Anda seperti doa tadi sedang mengalami keadaan yang sakit. Karena memang hari-hari ini ada banyak orang terpuruk dalam kesakitan. Saudara, kalau bicara sakit, kita perlu tahu Iya. Buat berkah, iya. Saudara, Alkitab bilang begini, pada waktu dosa masuk di Taman Eden, Kejadian pasal 3, maka hidup manusia telah dibawa kutuk, hukuman dan penderitaan. Manusia sudah ditentukan untuk hari malapetaka dalam kematian kekal. Artinya karena dosa, manusia sudah terputus hubungan, dan hidup manusia sudah mengalami tekanan jiwa, kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa itu mengakibatkan manusia mengalami yang namanya kehidupan di mana tubuh kita itu senantiasa mengalami keadaan yang sakit. Dan itu karena kutuk, hukuman, penderitaan yang dialami oleh manusia. Saudara, kami sedang berada pada edisi Rally KKR Pasca, memberitahukan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Artinya begini, ketika manusia terjatuh dalam dosa, dalam kehancuran, dalam kerusakan, dalam tekanan, tidak punya pengalaman, tidak punya tujuan hidup, tidak ada keselamatan lagi, maka Alkitab katakan Tuhan yang kita sembah, Dia datang mencari kita semua yang sudah terputus hubungan, yang sudah tidak jelas hidup kita, yang rusak dan hancur dan sakit-sakitan. Dia datang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar buat kita. Dari kelahirannya, dari kematiannya, kebangkitannya, dan Dia naik ke surga dan akan datang kali yang kedua. Nah, khusus kita berada pada edisi Pasca ini, saya mau menjelaskan buat saudara tentang karya kuasa Tuhan, karya kasih Kristus yang telah dinyatakan buat kita. Artinya begini saudara, pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Ya, yang Dia selesaikan itu adalah seharusnya kita yang harus hidup dalam kutuk, hukuman dan penderitaan. Seharusnya kita hidup dalam kesakitan, dan seharusnya kita sudah ditentukan untuk ada kematian kekal, tetapi Yesus datang untuk mematahkan semuanya. Jadi karya salib Kristus itu telah mengubah hidup kita dari hidup kita yang harusnya ada pada kutuk, hukuman, penderitaan dan sakit-sakitan,
itu diubah oleh Tuhan untuk diubah menjadi berkat. Amin. Dari ratapan penderitaan yang harusnya kita jalani, Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita dari ratapan menjadi tari-tarian dan puji-pujian. Dari kematian kekal, Tuhan telah mengubah hidup kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita diingatkan bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah diberikan kuasa itu, yaitu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu yang menjadikan kita memiliki iman untuk kita bisa bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari keterikatan, bangkit dari tekanan. Kita harus bangkit karena setan adalah penyebab kehidupan kita terpuruk. Setan penyebab hidup kita mengalami keterikatan dalam dosa. Setan menghancurkan kita. Setan membuat kita hidup di lembah kekelaman. Tetapi saya memberitahu, hari ini berita firman Tuhan disampaikan. Yesus datang untuk membebaskan kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memberitahukan kepada kita bahwa kasih karunia-Nya yang Dia telah nyatakan pada waktu Dia tergantung di kayu salib dan berkata sudah selesai. Itu menyatakan bahwa kita masih punya jalan. Kita masih punya Yesus yang memiliki jalan itu sendiri untuk membawa kita mengalami keselamatan, hidup kekal, dan Anda akan mengalami kehidupan yang tinggal di bumi sama seperti di surga. Katakan haleluya. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia lahir bagi kita. Dengan kita merayakan setiap tahun kelahiran Yesus dengan berita yang besar. Jangan kamu takut sebab ada kesukaan besar bagimu. Ketakutan telah menghantui manusia karena terputus hubungan dengan surga. Yesus datang untuk memberitahukan Dialah jalan untuk membuat kita kembali terkoneksi dengan surga. Dia lahir bagi kita dalam berita kesukaan. Dia mati bagi kita. Itu mengambil seluruh penderitaan kita. Kutuk hukuman yang harusnya kita jalani, Yesus mengambil semuanya dalam kematiannya. Tetapi pada hari yang ketiga Dia harus bangkit dari antara orang mati. Dia mengambil kunci kerajaan surga. Dan ketika Yesus bangkit, Alkitab katakan kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa membukakan pintu-pintu kerajaan surga. Ingat saudara, ada kunci kerajaan surga yang Dia berikan buat kita. Kunci yang pertama, Roma 14 ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara kebenaran. Kunci yang pertama yang Tuhan berikan buat kita adalah kunci kebenaran. Kebenaran itu maksudnya adalah oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 9 berkata, engkau dibenarkan. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, dosamu ditebus. Oleh darah Yesus kita memiliki tanda meterai bahwa engkau bukan orang asing dan pendatang, bukan untuk dibinasakan, tetapi diselamatkan. Karena itu ada kunci kerajaan yang kita miliki, kebenaran yang memerdekakan kita. Artinya engkau bukan orang asing, bukan yang dibinasakan, bukan yang tertindas, bukan yang ada di lembah kekelaman, tetapi engkau ada di Bukit Sion, telah dimerdekakan, telah dipulihkan, dibayar dengan darah yang sangat mahal. Bilang haleluya. Karena itu hari ini miliki kunci kerajaan surga. Anda punya kebenaran. Engkau telah dibenarkan. Orang yang dibenarkan, orang itu sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan yang sejati. Bilang haleluya. Umat Tuhan yang ada di pasar Perum Padiki ini, saudara, dengar baik-baik. Bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan. Anda mungkin berkata, Pak Pendeta, dokter vonis Pak kita mesti minum obat setiap hari. Dokter vonis Pak kita penyakit ini sudah parah. Dokter boleh berkata penyakitmu parah, tapi kebenaran menyatakan dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat itu masih nyata. Mujizat itu masih nyata. Sampai hari ini kasih Kristus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Bilang haleluya. Karena itu hari ini miliki kunci kerajaan. Ketika engkau dimerdekakan, ketika engkau dibenarkan, maka saat itu mujizat kesembuhan terjadi. Pemulihan bisa kau alami, kelepasan bisa kau alami. Katakan haleluya.
adalah sesungguhnya kerajaan Allah bukan bicara makanan minuman, tapi soal damai, soal sukacita, soal ketenangan. Berkat yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan buat kita, bukan kita punya segala-galanya, punya kekayaan, punya mobil yang banyak, punya jabatan yang tinggi, tapi berkat yang besar adalah ketika hidupmu punya damai di hati, punya ketenangan. Itu berkat yang besar. Damai sejahtera itu koneksi kita dengan surga. Efesus 2 ayat 14 berkata, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan yang kedua belah pihak yang berseteru. Bapa di surga, artinya Allah di surga berseteru dengan manusia di bumi, tidak bisa terhubung lagi. Yesus datang dengan kuasa salib, dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita terkoneksi dengan surga. Kita bukan lagi orang-orang yang error, tetapi terkoneksi dengan surga. Ya. Katakan haleluya. Kuncinya adalah ada damai di hati, ya. Ada sukacita di hati. Orang yang punya damai, orang yang punya sukacita, dia tidak akan mengalami kegoncangan jiwa. Tapi orang di luar Yesus pasti terputus hubungan. Orang di luar Yesus tidak ada damai. Orang tidak ada damai pasti error. Orang tidak ada damai pasti terputus hubungan dengan surga. Tapi hari ini berita sukacita, berita KKR Prapaskah hari ini, percayalah, ada kunci kerajaan surga kita miliki. Ada damai di hidupmu, ada damai di hatimu, ada damai di dalam rumah tanggamu. Itulah kunci kerajaan surga. Yang ketiga, 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tetapi kuasa. Yesus datang untuk memberi kita kuasa, memberi kita kuasa. Kuasa itu untuk kita bisa membukakan pintu kemenangan, keberhasilan, jawaban dan kepastian. Kita punya kunci kuasa dari surga. Amen. Alkitab bilang tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, menumpangkan tangan orang yang sakit, orang disembuhkan, mengusir setan-setan dihancurkan, punya otoritas ilahi. Engkaulah jemaat Tuhan yang telah diberi kuasa oleh Tuhan. Hari ini bangkitlah saudara. KKR Paskah mengingatkan kita, bangkitlah dari lembah kekelaman, bangkitlah dari keterikatan. Mari menanglah bersama Yesus, karena bersama Yesus kita kerjakan perkara-perkara besar dan yang berkuasa. Tuhan ada bersama dengan kita. Bangkitlah, berhasillah, kuatlah, sembuhlah, dipulihkanlah. Kepadamu diberi kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang haleluya. Umat Tuhan, kami akan membawa Anda dalam doa. Anda cuma taruh tangan kiri di dada, tangan kananmu diangkat, saudara. Dan jika Anda sedang sakit hari ini, pastikan bukan kami yang menyembuhkan, tetapi kuasa Tuhan, tetapi urapannya akan menyembuhkan saudara. Dimanapun kau berada, yang ada di pasar Perum ini, dimanapun saudara terdengar, buka hatimu saudara. Biar kuasa Tuhan menjamah saudara. Biar mujizat kesembuhan terjadi atasmu. Biar kelegaan terjadi atasmu. Kelepasan terjadi atasmu. Bukan nanti, sekarang. Sekarang. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima kelepasan. Terima kemerdekaan. Terima dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan atasmu. Terjadi pemulihan atasmu. Terjadi kepemulihan total. Terjadi dalam nama Yesus. Rumah tanggamu dipulihkan oleh Tuhan. Suami-suami diubah oleh Tuhan. Istri-istri diubah oleh Tuhan. Anak-anak diubah oleh Tuhan. Hari ini, bukan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia mengubah hidup kita semua. Diberkati kau semua pedagang-pedagang pasar. Diberkati apa kau kerjakan. Usaha-usahamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada di tempat ini dan Dia menjamah saudara. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Karya kasih-Mu Tuhan ada di tempat ini, menjamah kami semua. Pasar Perum Paniki diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami melepaskan berkat buat Bapak Roy Tiko Ali, ya Tuhan. Berkati. Haleluya. Dia telah dipakai oleh Tuhan juga di bidang
masuk di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan memberkati kami semua, pedagang-pedagang pasar yang ada Tuhan, mandor-mandor pasar, tukang parkir semua. Kami tahu semua kami berharga di mata Tuhan. Hari ini bukan nanti. Semua yang ada di pasar ini, Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah dipulihkan, sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Diberkati semua yang ada di program ini dimanapun kau berada. Terimalah kuasa Tuhan atasmu, terimalah pengurapan surga turun atasmu, terjadilah kemerdekaan atasmu, terjadilah kelepasan atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Amin. 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 Baik, puji Tuhan, semuanya kita diberkati Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Anda yang tetap membuka hati dan meresponinya dengan sukacita, pasti Anda diberkati.